agak banyak. Nah, baik anak-anak Umi, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Oke anak-anak, supaya menambah semangat belajar kalian, kalau Umi bilang Al-Amjad, jawabannya apa? Seperti biasa ya. Oke, Umi mulai ya. Al-Amjad, enriching knowledge based on Islamic value. Baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas konsep dasar pada trigonometri. Pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajarannya adalah kita bisa menemukan sudut-sudut istimewa pada trigonometri. Manfaat kita belajar trigonometri itu ada banyak, nak. Salah satunya apa? Kita bisa mengukur tinggi pohon, gedung, tower, dan maupun gunung. Nah, masa iya kita mengukur gunung pakai penggaris? Capek ya kan? Baiklah, kita masuk pada materi pembelajaran sudut-sudut istimewa pada trigonometri. Perhatikan baik-baik ya penjelasan Umi. Baik anak-anak, masuk kita ke materi sudut-sudut istimewa pada trigonometri. Jadi sudut-sudut istimewanya itu adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kenapa dikatakan sudut istimewa? Karena kita bisa mencari nilainya tanpa menggunakan kalkulator. Nah, sekarang mari kita coba satu-satu ya. Nah, misalkan ada segitiga sama sisi, seperti yang sudah Umi gambarkan, yang memiliki setiap sisi satu satuan. Umi ulangi, setiap sisinya memiliki satu satuan. Nah, selanjutnya segitiga tersebut kita bagi menjadi 2 sehingga membentuk seperti gambar yang ada di sampingnya. Nah, ketika sudah dibagi menjadi 2, berarti sudut yang di sini 60 dibagi menjadi 2. Jadi besar sudutnya menjadi 30 derajat. Maka segitiga yang tadi kita bagi 2 akan membentuk segitiga siku-siku. Oke? Berarti nilainya berapa? Nilai di sini satu satuan. Nilai yang di sini berarti 1 dibagi 2. Jadi berapa, nak? 1 dibagi 2. Setengah ya. Selanjutnya, nilai sisi tegaknya berapa? Belum tahu. Maka itu kita cari dulu. Menggunakan apa? Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Iya, menggunakan teorema Pythagoras. Oke, dari segitiga yang sudah kita bagi tadi, Umi ambil salah satunya, seperti pada gambar yang di sampingnya, dan segitiga ini Umi namain ya, supaya gampang mencari nilai Pythagorasnya. Yang berdiri tegak itu adalah A, yang mendatar di bawah adalah B, dan sisi miringnya adalah C. Yang mau kita cari A. Berarti A sama dengan A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Sisi miring selalu mengurang ya, nak. Selanjutnya, A sama dengan akar dari C kuadrat dikurang B kuadrat. Maka A sama dengan akar dari C berapa nilainya, nak? 1 ya. Maka 1 kuadrat dikurang B berapa nilainya? 1/2 pangkat 2. Nah,
Maka A sama dengan akar dari 1 kuadrat itu berapa ya? Ya 1 ya, 1 pangkat 2 itu 1 dikurang 1/2 kuadrat itu sama dengan 1/4. Nah, selanjutnya kita samakan penyebutnya. Maka A sama dengan akar dari penyebutnya di situ 4 ya, berarti kita ubah 1 menjadi 4/4. 4/4 dikurang 1/4. Maka A sama dengan akar dari 4/4 dikurang 1/4 berapa? 4 kurang 1, 3. Berarti akar dari 3/4. Nah, akar 3 ada nggak? Nah, akar 3 nggak usah kita sederhanakan lagi ya. Akar 3 tetap akar 3. Nah, berarti hanya 1/4-nya di situ yang kita sederhanakan. Akar 1/4 berapa? Ya benar, 1/2. Maka nilai A sama dengan 1/2 akar 3. Maka nilai A sama dengan 1/2 akar 3. Maka diperolehlah nilai sisi tegaknya itu 1/2 akar 3. Nah, tadi sudah kita temukan nilai A-nya sama dengan 1/2 akar 3 ya. Jadi setiap sisinya sudah ada nilainya. A bernilai 1/2 akar 3, yang miring bernilai 1, dan yang di sampingnya 1/2. Oke, sekarang kita cari nilai sin 30 derajat, cos 30 derajat, dan tan 30 derajat. Masih ingat rumus sin pada pertemuan sebelumnya? Iya, rumus sin sama dengan demi, ya, sisi depan per miring. Lihat, sisi depan dari 30 derajat itu berapa ya? Sisi depannya ya 1/2, maka sama dengan 1/2 per sisi miringnya berapa? 1. Maka 1/2 dibagi 1 sama dengan setiap yang bagi 1 hasilnya dirinya sendiri ya. Berarti 1/2 bagi 1 itu sama dengan 1/2. Oke, selanjutnya. Cos 30 derajat. Masih ingat rumusnya apa? Sisi samping per sisi miring. Iya, sami. Lihat, sisi samping dari 30 derajat itu berapa? 1/2 akar 3. Berarti sama dengan 1/2 akar 3 per sisi miringnya berapa? 1. Maka setiap yang bagi 1 hasilnya dirinya sendiri. Maka 1/2 akar 3 bagi 1 sama dengan 1/2 akar 3. Maka nilai cos 30 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Selanjutnya kita cari nilai tan 30 derajat. Tan apa? Ingat apa, Nak? Tania pergi ke desa. Oke. Sisi depannya berapa? Sisi depan dari 30 derajat itu sama dengan 1/2. Per sisi sampingnya berapa? 1/2 akar 3. Ada yang bisa kita coret? Ada ya? 1/2 dengan 1/2 kita coret. Oke, jadi tinggal sama dengan 1 per akar 3. Nah, kita rasionalkan, Nak. 1 per akar 3 dikali dengan penyebutnya. Penyebutnya berapa? Akar 3. Akar 3 per akar 3.
3. Maka sama dengan 1 kali akar 3 ya. Maka akar 3 per akar 3 dikali akar 3 itu akar 9 kan? Akar 9 itu berapa? 3. Oke, maka diperolehlah nilai tan 30 derajat sama dengan 1/3 akar 3. Nah, sudah kita temukan ya nilai sin 30 derajat, cos 30 derajat, dan tan 30 derajat. Jadi dari gambar ini juga kalian bisa menemukan nilai sin 60 derajat, cos 60 derajat, dan tan 60 derajat. Nanti itu tugas kalian ya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya di rumah ya.